bahwa Allah Ta'ala punya sunnatullah, punya hukum yang berlaku secara sosial. Apa itu hukumnya? Bila suatu kaum sudah didatangkan pemberi peringatan, lalu kaum itu terus saja dalam kekufurannya, terus saja dalam kemungkarannya, terus saja dalam kezalimannya, terus saja dalam kesyirikannya, sampai titik tertentu Allah akan datangkan apa? Allah akan datangkan apa? Hah? Azab, ya kan? Itu sudah rumusnya seperti itu. Dan perlu Anda ketahui, azab yang datangnya dari langit, ya, yang disebut batsyatal kubro. Batsyatal kubro itu artinya hantaman yang keras, yang diyakini datangnya dari langit, Pak. Ya kan? Yang menurut bahasa para astronom modern sekarang ini disebutnya sebagai badai meteor, ya kan? Itu bila mana menimpa planet bumi ini sekarang ini, ya kan? Wajar kalau dia menimbulkan dampak yang sifatnya mundial, mendunia. Kenapa? Karena dulu saja ketika perilaku itu dilakukan oleh dua kota saja, dua negeri saja, namanya Sodom and Gomorrah, ya kan? Allah Ta'ala mendatangkan yang namanya hujan batu, ya kan? Atas kaum Nabi Lut itu. Dalam bahasa Al-Qurannya disebutnya sijilin musawwamah. Sijil itu artinya batu-batu panas, ya. Musawwamah itu artinya yang dikasih nama, Pak. Jadi ada alamatnya gitu, ya kan? Si fulan, si fulan, si fulan pasti kena, ya kan? Dan rudal-rudalnya Allah lebih canggih daripada rudal bikinan manusia, gitu. Ya. Nggak kurang-kurang istri Nabi Lut saja kena rudal itu. Padahal istri Nabi Lut bukan pelaku lesbianisme, tetapi dia pro kepada kalangan homo dan lesbi. Sehingga ketika Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah sebelum subuh kalian harus meninggalkan negeri ini, ya kan? Karena akan diazab gitu kan. Dan sambil meninggalkan tidak boleh nengok ke belakang. Semuanya disiplin. Nabi Lut, anak-anaknya disiplin, tidak mau nengok ke belakang. Istrinya nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang langsung kena rudal, ya kan? Kena salah satu sijilin musawwamah. Karena sudah ada namanya istrinya Nabi Lut di situ, di batu itu. Nah, sekarang Anda bayangkan, cuman dua negeri saja Allah takdirkan hal itu terjadi pada dua negeri itu. Bahkan bahasanya dalam Al-Quran dikatakan, kami jadikan aliyaha safilaha, bagian atas dari negeri itu berada di bawah, yang berarti apa? Dijungkir balik kan, gitu. Dijungkir balik, sehingga berjatuhanlah ya mereka itu dengan kepalanya terlebih dahulu. Nah, dalam keadaan jatuh itu Pak, mereka disambit sama sijilin musawwamah itu. Karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya kan, anhuma, Ibnu Abbas itu salah seorang sahabat Nabi yang didoakan menjadi ahli tafsir oleh Nabi. Nabi pernah mendoakan khusus, ya Allah, lapangkanlah hati dan pikiran anak ini supaya menjadi faham dengan ya kitabmu, gitu. Nah, Ibnu Abbas ini ahlinya tafsir. Jadi waktu Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, rupanya di daerah Syam itu di utara Pak, di daerah utara, kedapatan ada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana berupa apa? Perbuatan kaum Nabi Lut, gitu, ya. Nah, pihak Syam, gubernur Syam ngirim surat ke khalifah nanya hukuman model apa yang harus kami terapkan kepada dia. Nah, yang ditanya adalah Ibnu Abbas oleh Umar bin Khattab, karena dianggap Ibnu Abbas paling ngerti tentang tafsir kan. Kata Ibnu Abbas, berdasarkan apa yang dialami oleh kaum Nabi Lut, maka perintahkanlah kepada mereka yang ada di Syam itu supaya membawa si pelaku liwat ini, liwat itu istilah homoseksual ya dalam bahasa Arabnya, ke tempat tertinggi. Kemudian lemparkan dia dari atas dengan kepalanya terlebih dahulu yang jatuh, ya kan? Sampai di bawah segera dirajam oleh sekumpulan orang beriman. Itu hukumannya. Jadi hukuman matinya sampai ada cara tertentunya, gitulah. Ya, karena ini apa? Mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh kaum Nabi Lut yang oleh Allah dijungkir balikan negerinya Sodom dan Gomorrah, kemudian mereka berjatuhan dalam keadaan kepalanya duluan dan disambitin, kan gitu. Nah, tentunya kaum muslimin nggak bisa nyambit dengan sijilin musawwamah kan? Ya, makanya nyambitnya dengan batu, ya dirajam sampai mati. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu padahal hanya terjadi di dua negeri Pak. Sekarang bayangkan sudah ada 20 negara yang melegalkan Pak, dan makin hari ini akan makin dilegalkan Pak, gitu. Makanya kita semua harus sangat bersiap-siap, jangan-jangan kita adalah generasi yang akan menyaksikan terjadinya batsyatul kubra dan ad-dukhan ini. Preview.